Hai semua, hari ini ada update icon baru ya sama heroes baru. Nah, kita bacotin ya. eh Khususnya pemain-pemain yang pernah saya coba ya. Kayak Rooney nih pernah nyoba. Waktu itu dia masih nyobainnya CF ya. Tapi ini dia kan di CAM ya. Di CAM kalau lihat dari awal nih, ini pertama kali lihat semua ya, jadi belum belum saya lihat sama sekali gitu, dan ini pertama kali lihat bareng-bareng kalian nih. Dia posisi CHM skill move bintang 3, nggak nggak apa ya, kurang ya seorang Rooney gitu, padahal realnya dia tuh gila, maksudnya skillnya mantep gitu, agility-nya bagus, tapi kok IE tuh bisa ngasih bintang 3 gitu. Kayak aduh, di luar nalar gitu. Sayang banget ini bintang 3. Kalau bintang 4 mungkin ini bakalan susah didapat gitu kan. Dan yang sayangnya kedua adalah dia 97. Kalau dia 94 nih, 94. Kalau dia skill move-nya bintang 4 dan dia overnya tuh 98 lah, atau 98 lah minimal. Itu tuh pasti udah kayak kacang goreng gitu yang nyari. Sekarang aja transfernya masih merah. Tuh, yang ngantri 104. Belum ada yang jualan gitu, karena gameplay dari Rooney ini tipe-tipe sniper. Jadi begitu dapat ruang dikit nembak jarak jauh, begitu dapat ruang dikit nembak jarak jauh. Walaupun di sini shadow striker ya. Nah, dia posisinya bisa ST, bisa CF. Nah, kalau ngambil dia di shooting udah otomatis tuh tembakannya makin gila lagi. Dengan kaki 4/5, kaki kirinya nggak ada isu ya menurut saya. Jadi dia nembak kaki kiri pun masih setajam kaki kanannya gitu. Walaupun kaki kanannya pasti lebih bagus. Terus dia 176, tingginya, beratnya 81. Kita lihat di traitsnya. Traitsnya ada long shoot taker. Makanya yang tadi saya bilang begitu dia dapat ruang, dia tuh otomatis bakalan nembak. Dan Rooney nembak tuh galak banget gitu, jadi kayak nembak udah pasti ngincarnya di pojok-pojok gitu. Dengan kinerja tinggi-tinggi, jadi dia tipe CAM yang benar-benar menguasai daerah tengah gitu, jadi dia benar-benar penghubung antara ST dan eh, CM. Kan banyak tuh CAM CAM yang kayak stay di atas gitu, kayak Okocha tuh tipe yang agility-nya tinggi, banyak giring bolanya, tapi dia tuh susah turun karena kinerjanya tuh medium, attack-nya medium, defense-nya low. Jadi dia tuh jarang banget turun. Terus kalau dia di depan, dia banyak gocek-gocek bola gitu. Jadi kan kadang kita lihat kalau manajer kan gocek-gocek bola kan kesel gitu kan. Gocek-gocek gocek gocek gocek. Tahu-tahu diambil bola. Kesempatan hilang gitu kan. Tapi Okocha bagus. Okocha, sejauh saya pakai yang Okocha yang event Heroes itu bagus. Itu bagus. Yang TOTS sih belum pernah nyoba ya, belum nyoba. Soalnya dia ada masalah isu di stamina. Kalau lihat di website, staminanya itu cuma di 76 kalau nggak salah. Sedangkan kalau Rooney ini di 85, 87 gitu. Jadi eh dia bakalan lebih tahan lah, lebih tahan sampai hampir hampir pertandingan usai. Nah, kalau yang sekarang saya pakai adalah Bernardo Silva, itu stamina 96. Jadi pertandingan udah 89 atau 90, dia tuh staminanya masih orange gitu, masih kuat banget. Yang kuat staminanya juga itu Bellingham, itu staminanya bagus banget. Jadi dia di atasnya Bernardo Silva, dia tuh stamina bisa sampai full full match ya, kecuali mungkin kalau ada perpanjangan waktu ya, mungkin ya rada seret gitu ya, staminanya. Oke, kita lihat langsung di statusnya. Seperti yang tadi saya bilang, long shootnya tuh 106. Jadi memang kecenderungannya untuk nendang jarak jauh tuh
sangat-sangat sering. Traitsnya lagi long shoot taker. Wah, ini udah tipe-tipe sniper lah, dapat celah nendang, Apalagi kalau di manajer pakai kecenderungan menendangnya full 3 gitu. Waduh, dia tuh udah kayak Tevez gitu. Tevez nembak gitu. Setiap ada ruang nembak pasti. Tevez, Rooney itu tipe-tipe kayak gitu. Shoot powernya kenceng 100 terus ini Rooney itu pintar nyari ruang. Ya, kita bisa lihat di positioningnya 103, volley-nya juga bagus. Uh, Kecepatan masih oke untuk ngelawan CB-CB sekarang, karena CB-CB sekarang kan 99 paling top. Terus dia kan posisinya CAM bukan posisi ST, jadi dia nggak harus ngelewatin CB gitu. Jadi dia makanya dia kenceng di long shoot. Ya kalau dia long shoot ya ngapain lewatin CB kan. Jadi sebenarnya PES itu case untuk kasus-kasus tertentu aja di mana dia harus maju ke depan dan melewati CB gitu. Jadi sebenarnya PES itu nggak terlalu ngaruh lah menurut saya kalau Wayne Rooney ya. Passingnya masih bagus 95, karena CAM juga perlu buat passing. Terus ball kontrolnya 102, karena kalau CAM kan dihadapinnya dengan dia tuh posisinya di antara CM musuh dan CB musuh gitu. Jadi mau bagaimana caranya harus bisa mempertahankan bola. Nah, ball kontrolnya bagus walaupun agility-nya masih 97 ya. Kalau agility di atas 100 tuh menurut saya istimewa gitu. Tapi ini agility masih di bawah, makanya saya bilang tuh kalau di real life Rooney tuh aduh gacor banget gitu, di gocek gitu. Tapi kenapa skill move-nya cuma bintang 3, agility cuma 97 gitu ya. Gitu sih. Terus oke, udah itu aja. Menurut saya Rooney bagus, cuma ada beberapa contohnya kayak agility-nya di kayak cuma 97. Harusnya bisa lah gitu 100 IE tuh. Skill move bintang 3. Cuma kalau kalian mau pakai ini tuh antrinya dari sekarang karena ini harganya masih di 89 ya. Karena melihat dari kartu Rooney yang dulu yang event MLS ya, itu tuh susah turunnya. Turun tuh kalau bener-bener kalau overnya udah ketinggalan mulai jauh, baru tuh mulai turun gitu. Oke, cukup dengan Rooney. Nah ini CM spesial sebenarnya Matisio. Cuma sayang juga nih overnya kita apa dikasih kecil-kecil kan. Malah ST yang kayak ini Serra malah dikasih 98. Padahal kan sebenarnya ST itu sudah banyak banget ya. Apalagi di event Euro, wah ST bertaburan. Sampai bingung mau pelihara yang mana. Nah kalau CM kan yang spesial jarang gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini stamina bintang 4,5, skill move-nya bintang 4. Oke, ini head to head bagus. Manager juga bagus. Dia pintar cari ruang, passingnya tuh bagus. Dilihat dari passing di sini 100, kita lihat langsung atribut aja. Passingnya di sini 106. Long passing bagus 94. Visionnya 104. CM tuh biasanya kalau kita lihat bagaimana dia bisa ngumpan kayak terobosannya masuk akal gitu kan, itu dari vision. Karena kalau visinya kecil, dia tuh kayak membaca masa depannya lebih susah gitu, susah ngeramal gitu. Oh ini teh RW bakalan kemana ya? Nah itu bakalan susah. Nah visinya makanya 104 itu oke. Long passing 104 bagus. Berarti harusnya dia kalau umpan terobosan tepat lah ya gitu ya. Short passing 106 udah mantep. 97 passing kayak begini tuh istimewa. Oke, ball control 101 bagus ya. Saya biasa kalau Marchisio tuh saya pakainya jadi box to box kalau saya. Nah karena kalau saya lihat dia posisinya ada CDM ya, CDM. Jadi biasanya kalau ada CDM-nya tuh biasanya saya pakainya box to box jadinya. Tapi kalau teman-teman mau jadi defending jadinya apa ya, kurang menurut saya karena dia tuh
jadinya lebih banyak fokus buat bertahan gitu deh. Sedangkan kan CM hmm, tergantung juga sih sebenarnya formasinya seperti apa. Kalau misalnya formasinya udah punya CDM, kalau bisa CM-nya jangan jangan defend deh. Kecuali kalau misalnya formasinya itu pakai CAM, otomatis kan bagian defense-nya kan cuma bener-bener berempat gitu ya. Kita butuh CM yang bisa turun ke bawah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa milih nih. Kalau Marchisio bisa milih ke defending. Kalau misalnya nggak pakai CDM, bisa oke. Dia jadi ball winning midfield. Jadi penghubung antara CB sama CM gitu. Jadi dia CM yang banyakin ngoper ke CAM. Kalau kalian pakai LM RM, ini nih dia penghubungnya dari back ke sana gitu. Nah, kalau pakainya CDM, biasanya saya ambilnya box to boxnya Marchisio karena dia ada posisinya CDM gitu. Jadi ya kalau saya sih mainnya lebih banyak ke analisa-analisa yang kayak sederhana-sederhana kayak gini ya. Kalau box to box kan jadinya ball controlnya bagus, short passingnya bagus, reaksinya bagus, balance bagus, stamina bagus. Nah, kita lihat dari atributnya. Sebenarnya apa sih yang dia pakai? Oh, ball controlnya bagus ya bener. Passingnya bagus. Nah, ini kalau defense kan dia nambahnya awareness, marking sama standing tackle. Terus di sininya stamina, ball control, strength, reaction, balance. Sedangkan kalau box to box staminanya nambah, short passingnya nambah gitu. Jadi CMT tetap dapat porsi porsi yang seharusnya CM gitu, dapat passing. Bang, kenapa nggak ngambil passing aja? Nah, kalau ngambil passing, yang keluarnya tuh nanti playmaker. Sedangkan Marchisio ini nggak punya trade playmaker gitu kan. Jadi playmaker itu tandanya adalah player yang bakalan banyak dapat bola gitu di tengah gitu. Dan kalau dia nggak punya playmaker, dia tuh jadinya kayak agak susah buat biasanya kalau punya trade playmaker, passingnya tuh udah pasti bagus. Sebenarnya sih bisa juga, tapi ini kan dia passingnya sudah bagus ya, dan nggak ada trade playmaker, makanya saya biasanya nggak akan ngambil playmaker gitu. Saya biasanya ngambil box to box atau Marchisio, kecuali teman-teman kayak punyanya contohnya kayak cross tuh dia cross tuh ininya work rate-nya tuh medium. Nah, medium itu biasanya kita ambilin playmaker karena dia ada trade playmakernya juga. Karena kalau medium tuh tipe-tipe CM yang nggak aktif kalau nggak diantarin bola gitu. Nah, makanya kita paksa dia kalau ada trade playmaker kita kasihnya passing karena bolanya bakalan ngalir ke playmaker terus kan. Jadi mau nggak mau visinya harus bagus, short passing, long passingnya harus bagus gitu. Ini kan nambahnya itu vision, long passing, short passing. Terus di sininya ada ball control juga, ada agility, ada vision, ada dribbling gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke reaksi. Jadi kayak misalnya kalau ada musuh yang bawa bola, dia reaksinya cepat bergerak gitu. Nah, sebenarnya dia tuh defense-nya bagus. Tuh, standing tackle-nya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman dia ngambil jadi defense juga oke gitu karena dia standing tackle-nya bagus gitu. Oke. Ya analisa singkat lah. Jadi nggak terlalu yang harus ribet bagaimana banget gitu. Trade-nya long tacker masih oke. Dia walaupun ada trade seperti ini, dia tuh termasuk yang nggak selalu nembak jarak jauh gitu, tapi kadang masih nembak
long passer. Ini dia tuh kayak ya biasalah ngumpan pakai itu, pakai trik-trik gitulah. Kinerjanya high jadi dia tipe yang maju cepet, defense cepet gitu. Makanya kalau kita ambilin uh, box to box paling cocok karena dia nambah stamina. Kalau yang lain ada nggak yang nambah stamina? Oh ada. Defense nambah stamina, passing nggak nambah stamina ya. Jadi biasanya saya box to box supaya ke ininya, kekuatannya dia. Karena kalau nggak nambah stamina dengan trade tinggi itu bakalan cepet banget gitu. Karena maju ngikut, mundur ngikut gitu. Jadi cepet banget gitu habis. Oke, ini salah satu CM andalan saya gitu. Pas Heroes juga pakai ini, pakai Marcisio. Tapi setelah ketinggalan over gede, mulai ganti lah. Marcisio oke, Rooney oke, Serrar ini belum pernah pakai. Kaki 45 oke lah menurut saya. Terus kita lihat, bintang 3, stamina 4,5. Sprintnya kurang ya menurut saya. 9694 tuh, kecuali dia mondok di depan. Kita lihat kinerjanya high medium. High medium oke lah, maksudnya dia kayak banyak, nggak jarang mundur gitu. Jarang mundur, dia biasanya stay di depan. Menurut saya kalau misalnya akselerasinya kurang, harus ngambil ini, udah pasti counter biar sprint speednya nambah. Kalau mau pakai ya 94 tambah 10 ya 104. CB udah kalah lah, udah jauh. Nah, kalau kita lihat ini finishingnya bagus, bukan tipe long shoot ya. Finishing bagus, shoot power bagus, positioningnya 100 lumayan, volley 101, terus sisanya heading bagus ya 103, jumping 97, tinggi 182. 182 ya, dengan jumping 97 kurang menurut saya. Jadi harusnya dia jumpingnya tinggi. Walaupun dia headingnya bagus, heading bagus tuh dia berarti kalau nggak ada pengawalan dari back, headingnya bagus. Tapi kalau udah back musuh Van Dijk atau yang tinggi-tinggi lah, yang tipe-tipe ada power header juga, menurut saya sih bakalan kalah, kecuali kayak bisa lepas gitu dari mereka gitu. Ada kan yang biasa kayak umpan terus dia teh lari duluan gitu kan, heading oke, itu masih oke. Atau mungkin corner pas dia bisa cari ruang yang bagus, heading itu oke. Makanya dia positioningnya dibagusin 100 ya, mungkin seperti itu. Karena nggak pernah pakai, jadi saya baca dari stat aja gitu ya. Trades long shoot taker, sedangkan long shootnya kurang ya 96. Ya mungkin sekali-sekali lah, ini nendangnya juga nggak akan untungnya dia dibantu dengan finishing yang bagus gitu. Jadi mungkin tendangan long shootnya nggak terlalu bagus, tapi karena penyelesaiannya bagus jadi kebantu sedikit gitu. Tapi jadi jarang nendang mungkin ya, shooting ya jadi jarang nendang karena long shootnya kurang gitu. Oke, ini cukup, saya nggak terlalu banyak komen lah ya. Nesta, Nesta nih, Nesta. Yang kurang dari Nesta tuh passing menurut saya. Jadi CB juga sebenarnya butuh passing ya, 85. Tapi kalau dari marking, standing tackle bagus semua, strength bagus. Cuma beberapa kali saya pakai Nesta tuh kadang dia ketinggalan gitu. Ketinggalan saat ST udah lari gitu. Dia kayak blunder, banyak blunder gitu. Dia pas lari ke depan malah ST musuh ke dalam gitu. Work rate-nya medium high, power header, team player. Oke, kalau lihat dari defending bagus. Dia yang itu tadi yang saya bilang, kadang tuh dia blunder di situ. Jadi kadang
kadang harusnya dia standing tackle malah di marking doang gitu, saya nggak tahu kalau yang Nesta yang ini, cuma saya nyoba Nesta yang kemarin tuh, Nesta terakhir teh apa ya, Nesta yang Star Pass berarti ya, yang terakhir tuh nyobain Nesta yang Star Pass itu yang 95 gitu tuh mainnya dia. Sebenarnya dia kalau beberapa situasi bagus gitu, bagus, standing tackle, sliding tackle. Cuma kadang kalau musuh musuh udah di depan terus CM-nya atau CAM-nya gocek-gocek, dia kan marking tuh. Nah, pas yang markingannya dapat bola nggak di tackle sama dia, jadi dibiarin gitu. Jadi kayak di marking terus gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Cuma kalau teman-teman ada yang berpendapat enggak kok Nesta yang saya beda, mungkin boleh di komen gitu ya. Boleh di komen kayak eh ambil traits-nya seperti apa gitu, ambil kinerjanya seperti apa. Karena yang saya ambil, saya biasanya kalau CB udah pasti defending lah, udah nggak ada obat lagi ya, nggak ada pilihan yang lain. Nggak usah lah ngambil libero mah, aduh nggak perlu. Karena sekarang CB tuh strength-nya udah 103, ngapain ngambil strength lagi gitu. Oke, Nesta begitu. Ini nih legenda. eh Sebenarnya sayangnya Beckham tuh, dia posisi aslinya emang RM sih ya. Jadi eh teman-teman harus ngubah formasi biar bisa pakai dia. Kalau enggak harus ngorbanin OVR 1 buat jadi CM gitu ya. Bener gak sih, bisa jadi CM, bisa jadi CM, bisa jadi RW. Wah, backup jadi RW. Ngeri nih. Tipe crossing yang ngaco banget nih pasti nih. Gila-gilaan pasti crossingnya. Karena dia gameplaynya, wah, umpan terobosan bagus banget. Umpan-umpan pendek bagus juga. Skillmu 4, head to head oke lah pasti. Udah pasti oke. Manager udah pasti oke juga nih. Bukan pasti oke. Udah pernah nyobain yang MLS, bagus. Cuma itu kan MLS CM ya, jadi enak gitu. Nggak perlu ngorbanin salah satu antara OVR atau formasi. Kita lihat. Ball control 105. Long shoot 100. Sprint speed kalau dia di RW kurang menurut saya. Kalau kita pakai di RW kurang. Kalau dipakai di CM atau di RM cukup. Nah, lihat passingnya bro. Ini passing udah apa ini, kok angkanya 3 digit semua gitu kan. Free kick 105, curve-nya 105, crossing 106, vision 106, long passing 107, short, short passing 102. Wow, gitu. Ini aduh, manajernya cantik banget kalau dia main tuh. Aduh, cantik banget. Cuma yang tadi RM tuh lihat sorry. Worth rate-nya high, defense-nya medium. Ya, harusnya memang seperti ini gitu ya. Karena dia kan posisinya RM udah ada di tengah gitu. Jadi nggak usah lah dia turun ke bawah lagi gitu. Ngapain dia turun ke bawah bantuin RB? Ngapain gitu kan. Jadi memang mentoknya harusnya di medium memang. Bener. Kalau bisa mah low. Supaya dia nggak usah mundur lagi gitu. Oke. Dia ada early crosser. Jadi kadang tuh dia bisa sebelum musuh dia tuh udah ngumpan duluan gitu. Jadi inilah kita butuh kayak ST cepet, RW cepet kalau mau early crossernya nih nyambung gitu. Takutnya bagian lini depan kita nih lambat-lambat gitu. Coba kalau pakai kayak Bernardo Silva yang larinya RW-nya tuh cuma 90 gitu kan. Begitu di crossing, biasanya kan kalau early crosser gini dia crossing dulu baru pemain lari kan. Nah, kalau dia crossing dulu, yang ngejar nih Bernardo Silva out. Kalau bukan out ya keambil musuh gitu. Jadi sayang banget gitu. Jadi kalau mau pakai, kalau bisa
Kalau ini RM kan biasanya ada yang formasi 3-4-3 ya kalau nggak salah ya. Yang ada RM, yang ada RW. Itu tuh RW-nya kalau bisa di-upgrade ke cepat gitu. Atau ST-nya cepat gitu. Nah, finish shoot udah pasti dia tendangan pisang. Kita lihat dari real life-nya juga seperti apa gitu. Long passer, long shoot, playmaker. Oh, playmaker bos. Outside foot shoot. Jadi dia playmaker. Jadi dia tuh bakalan banyak diumpan dioper pemain gitu. Nah, karena banyak dioper pemain, passing jarak jauhnya tuh dapat gitu. Jadi kayak setiap dapat harus siapin ST yang bagus, siapin RW yang bagus, siapin LW yang bagus gitu. Karena dia bakalan banyak ngumpan gitu. Walaupun kita kadang crossingnya kita satuin aja, passingnya dua gitu. Jadi kita minta dia banyak ngumpan pendek. Nggak bisa bro, karena dia memang tipe yang crossing. Jadi kamu mau tekan dia sekencang apa, pasti dia bakalan crossing gitu. Dia pasti bakalan crossing walaupun nggak akan sesering kalau crossingnya ditambah gitu. Tapi tetap bakalan crossing. Karena memang udah ada trade-nya gitu. Lihat player perform long passes a lot, banyak gitu, banyak long passer. Jadi dia bakalan banyak umpan jarak jauh. Ditambah early crosser kan, banyak begitu dapat bola langsung cross. Jadi jarang giring bola, kebanyakan one touch atau kalau enggak lari dikit crossing gitu. Jadi kalau bisa siapkan ST, LW, RW yang kenceng terus tinggi. Kalau kenceng doang nggak tinggi, nggak bisa heading, ngapain gitu kan. Ya kecuali memang crossingnya tujuannya cuma buat dapat bola di depan gitu. Tapi kalau ST sekalian sama yang headingnya bagus gitu kan. Gitu bro. Beckham nggak bisa komen banyak karena pemainnya udah bagus gitu, udah mantep. Charles Puyol ini RB tipe tabrak heading bagus walaupun dia tingginya 178 ya, heading kadang masih bisa dapat sama dia gitu walaupun peluangnya jarang. Skill move buat RB nggak butuh lah ya, stamina yang butuh mah, karena dia bakalan lari gitu. Bentang 4,5, kaki 3,5, oke lah, nggak ada masalah dengan RB dengan kaki 3,5 3,5 ya. Oke, kita lihat akselerasi 98. Ini tuh kalau setahu saya Puyol tuh tipe yang diam di belakang deh. Walaupun ini medium height ya, dia jarang ke depan gitu. Tipe yang diam di belakang. Makanya mungkin stamina dan mungkin sprint speednya nggak dikasih kenceng. Karena dia bakalan jarang ke depan gitu ya. Jujur saya nggak pernah nyoba yang gedenya, dan nyobanya tuh Puyol yang CB. Nyobanya Puyol yang CB yang kalau TP ya, sayang banget. Jadi saya nggak terlalu tahu gameplay seperti apa dia di RB. Marking oke, standing tackle oke, awareness oke. Awareness tuh berarti dia kayak lebih waspada kalau ada passing yang ada di areanya dia gitu, area bagian kanan, berarti dia akan lebih waspada gitu. Marking oke, terus strength oke. Saya nggak bisa komen banyak ya karena saya nggak pernah pakai dia di RB gitu. Tapi pernah lawan dan setahu saya Puyol tuh stay di belakang. Jadi jarang banget ke depan, jarang banget dapat kayak kalau kayak Frimpong kan dia gila gitu, dapat bola lari langsung ke depan udah kayak pencuri gitu kan. Apalagi dia kecepatannya 107 gitu kan. Sud gitu cepet banget kayak Walker gitu kan, cepet banget.
Puyol lebih banyak di belakang sih. Cuma saya kurang bisa jelaskan karena saya nggak pernah pakai. Oke, sekian teman-teman. Nanti kita nyambung lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.